Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Kristianto, peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2022 BPSDM Kabupaten Banjar, angkatan 7, kelompok 3, nomor daftar hadir 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi saya sebagai perawat terampil di puskesmas. Identifikasi masalah. Isu masalah yang ada di puskesmas saya bekerja yaitu: pertama, rendahnya kepatuhan penggunaan APD alat pelindung diri oleh petugas puskesmas. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus untuk periksa secara berkala ke puskesmas. Yang ketiga, kurangnya angka kunjungan berobat ke puskesmas oleh masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Untuk menganalisis isu tersebut, di sini saya menggunakan analisis tapisan masalah dengan metode USG yang mana menggunakan skala nilai Likert dengan nilai 1-5. USG sendiri adalah U urgensi, berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. S seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru dan ditindaklanjuti dan diselesaikan. G growth, berkaitan dengan kemungkinan berkembang menjadi buruk kalau tidak diselesaikan. Dan berdasarkan skala Likert 1-5, 1 ialah sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Dari scoring USG didapatkan nilai tertinggi yaitu rendahnya kepatuhan penggunaan APD alat pelindung diri oleh petugas puskesmas. Sehingga ini yang akan kita analisis isu prioritasnya dan mencari akar permasalahan menggunakan fishbone. Rendahnya kepatuhan penggunaan APD alat pelindung diri oleh petugas puskesmas ini sebagai isu prioritasnya, di mana ada beberapa permasalahan yaitu metode sosialisasi kurang terhadap petugas kesehatan puskesmas dan SOP masih tidak lengkap, materialnya alat dan sarana terbatas untuk di puskesmas, lingkungannya stok di gudang farmasi masih kurang lengkap, dan sisi manusianya masih kurangnya kesadaran petugas kesehatan dalam pentingnya penggunaan APD. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya yaitu: yang pertama, melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan pimpinan puskesmas tentang pentingnya penggunaan APD alat pelindung diri. Hasil yang diharapkan yaitu adanya kesepakatan dan dukungan dari pimpinan puskesmas tentang pentingnya penggunaan APD. Kedua, melaksanakan koordinasi dengan petugas farmasi untuk kesediaan APD alat pelindung diri. Hasil yang diharapkan yaitu terjadi kekompakan dan kerjasama terkait kesiapan ketersediaan APD di setiap ruangan. Ketiga, membuat SOP tentang penggunaan APD alat pelindung diri. Hasil yang diharapkan yaitu agar dapat menjadi acuan petugas puskesmas dalam penggunaan APD. Keempat, mengadakan sosialisasi kepada petugas puskesmas mengenai pentingnya penggunaan APD alat pelindung diri. Hasil yang diharapkan yaitu petugas puskesmas lebih paham tentang pentingnya penggunaan APD. Dan yang terakhir, membuat poster tentang pentingnya penggunaan APD alat pelindung diri. Hasil yang diharapkan yaitu terlaksananya pembuatan poster tentang pentingnya penggunaan APD. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.